Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-27, kita ingin melakukan analisis elemen struktur kolom, namun untuk dibatasi untuk kolom dengan beban aksial murni saja. Nah, ini adalah topik bahasan kita, yaitu analisis kolom pendek dengan beban aksial murni. Seperti sudah saya sampaikan pada modul sebelumnya, apa yang dimaksud dengan beban aksial murni. Jadi kita sama-sama memahami ini adalah struktur elemen kolom. Jadi kolom umumnya harus memikul beban aksial P, kemudian momen M. Kalau tiga dimensi maka momennya juga dua arah, begitu ya, MX, MY, begitu. Nah, dalam bahasan kita kali ini kita hanya memperhitungkan beban aksialnya saja. Artinya Mx dan My-nya ini tidak kita perhitungkan atau tidak hadir, tidak muncul dalam beban pada kolom. Nah, pada modul sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan desain untuk kolom dengan beban aksial murni. Kita sama-sama tahu ada penampang kolom dengan sengkang persegi. Jadi untuk sengkangnya ya berbentuk kotak begini sengkangnya. Ya, ini adalah sengkangnya seperti ini untuk yang persegi. Kemudian untuk yang sengkang spiral biasanya lebih ke kolom yang bentuknya bulat, gitu ya. Jadi sengkangnya kalau kita lihat sengkangnya dililitkan seperti spiral begitu. Nah, ini adalah kolom dengan sengkang spiral, maka menggunakan persamaan kedua. Persamaan ini keduanya memiliki perbedaan apa? Jadi untuk sengkang persegi maka V-nya di sini adalah 0,65, kalau sengkangnya spiral di sini 0,75. Untuk sengkang persegi di sini 0,8, sengkang spiral 0,85, sementara suku lainnya ini sama antara kedua bentuk sengkang ini. Nah, kemudian kita juga ingat rasio maksimum tulang memanjang 1-8% dari luas gross penampang kolom. Kita langsung ke contohnya. Kita diminta untuk dalam soal ini diminta menentukan kuat aksial tekan rencana atau PU atau VPN begitu ya, dari suatu penampang kolom bujur sangkar dengan sisi 300. Jadi kalau penampang kita bujur sangkar berarti bentuknya begini. Ini 300, di sini lebarnya juga 300. Kemudian tulang memanjang 4D29, jadi ada 4 tulangan. Ini adalah D29, begitu ya. Sengkang perseginya di 10 jarak 300, dilingkupi oleh sengkang persegi. Ini adalah D10, jaraknya 300. Jadi kalau kita lihat secara dari samping, ini adalah sengkang-sengkang diameter 10 tadi. Ini adalah si tulangan 4D29. Jadi ini 4D29, sementara ini adalah D10 jarak 300, gitu ya, sobat struktur. Nah, kita diminta mencari VPN atau PU-nya, data kuat tekan beton 27,5 megapascal, kemudian F-yield-nya 400 megapascal. Nah, langkah perhitungannya gimana? Karena tentang persegi, maka kita ingat tadi rumus yang awal, VPN sama dengan V, kita pakai 0,65 di sini ya, kali 0,8 dikali dengan 0,85 FC AG ditambah dengan AST dikali F-yield dikurangi 0,85 FC. Ini, nah kita akan hitung masing-masing. AST dulu kita hitung, jadi kita hitung AST. AST-nya kali ini 4D29 ya, sebuah struktur. Berarti sama dengan 4 dikali 1/4 pi diameter kuadrat. Maka ini kita dapatkan 4 kali 660 atau sama dengan 2640 mm persegi. Kemudian gross, karena penampang kita bentuknya bujur sangkar 300 kali 300, maka grossnya adalah 90.000 mm persegi. Nah, kita masukkan keduanya ke rumus di atas, VPN sama dengan 0,65 dikali 0,80 dikali dengan 0,85. FC-nya tadi kita masukkan 27,5 ya, sobat struktur. Gross-nya tadi 90.000 ya, ditambah dengan AST-nya 2640
dikali akhirnya 400 dikurang 0,85 kali 27,5. Ya, nah kalau sobat struktur hitung ini VPN-nya dapat nilai 1.610.981 Newton atau sama dengan 1.610 kilo Newton. Ini adalah nilai VPN dari kolom tersebut. Nah, kita akan cek rasio tulangannya berapa. Jadi kita akan bandingkan AST per Actros sama dengan 2640 dibagi 90.000, kita kalikan 100%, maka kalau kita hitung ini dapatnya 2,93%. Nah, ini sudah masuk syarat karena rentangnya antara 1% sampai 8% ya, sobat struktur. Ini secara rasio tulangan sudah oke. Kemudian kita cek jarak sengkang. Jadi jarak sengkang tadi diketahui di 10 jarak 300 gitu ya. Kita cek bahwa jarak diameter sengkang sama dengan 10 mm, maka jarak sengkang itu diambil nilai terkecil dari jadi untuk menentukan jaraknya berapa, jarak sengkangnya berapa. Nah, ini kita ambil yang terkecil dari apa? 48 kali diameter sengkang. Jadi 48 dikali 10, kita dapatkan 480 mm. Kemudian dua adalah 16 kali diameter tulangan guntur atau tulangan memanjang. Berarti 16 dikali 29 gitu ya. Struktur 464 mm. Kemudian yang ketiga adalah dimensi terkecil kolom. Jadi penampang kita 300 kali 300. Jadi maka minimum B atau H-nya ini sama dengan 300 mm. Nah, dari ketiga ini, maka kita ambil yang paling kecil ya. Jadi ini adalah yang paling menentukan, 300 mm. Nah, 300 mm ini ternyata sudah terpenuhi oleh eh, sengkang yang terpasang di 10 jarak 300. Jadi cek terhadap syarat rasio tulangan oke, cek terhadap syarat jarak sengkang juga sudah masuk juga ya, sobat. Di multikata tadi secara detailnya sudah aman, kemudian ini adalah kapasitas atau VPN dari kolom tadi. Namun perlu diingat bahwa ini adalah kapasitas pada saat dia tidak memikul momen ya, sobat ya, P-nya 1610. Saat momen hadir, mungkin ini menjadi kecil ya, akan turun P-nya. Ini adalah penyelesaiannya yang lebih rapi, ada di tampilan slide berikut. Nah, mungkin itu sobat struktur contoh sederhana untuk menghitung kapasitas dari satu penampang kolom, di mana kita hanya memikul beban aksial saja. Semoga berguna untuk sobat struktur semuanya. Sampai jumpa dalam modul pembelajaran lainnya. Salam struktur.